Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin temannya berdoa. Boleh ketua kelasnya? Baik Ibu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Sebelumnya ada yang tidak masuk? Oke, Ibu cek dulu ya. Ya, Ibu. Ayu Dini Lestari, hadir Ibu. Ayun Fazira, hadir. Dirli, hadir. Suci Mulyati, Hadir Ibu. Dia Ayu, Hadir. Zikri Kolbu, Ananda Magfira, Hadir, Ibu. Oke, semua masuk ya, sudah bagus, sudah mulai ada peningkatan karena kemarin ada yang tidak masuk, jadi Ibu Alpakar. Nah sekarang, ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Belum tahu, Ibu. Oke, sebelumnya minggu lalu, selama pembelajaran kalian di kelas 11, apa saja materi yang pernah kalian pelajari? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan, Sistem ada lagi. pencernaan. Sistem pencernaan, ada lagi. Sistem reproduksi, Jaringan. jaringan. Ada lagi yang kurang lagi satu nih, sistem apa? Ekspresi. Ekspresi kurang. Bukan. Sistem ini. Saraf. Saraf. Oke, pintar. Jadi materi kalian yang sudah kalian pelajari pada minggu-minggu sebelumnya ini akan berkaitan pada materi yang akan kita pelajari pada minggu ini terkait nabza. Apa itu nabza? Ada yang tahu singkatan nabza itu apa? Tahu NA. Apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Benar sekali. Jadi panjangan dari nabza itu sendiri yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu terkait nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tadi temannya sudah betul. Sebelumnya Ibu akan memaparkan tujuan kalian mempelajari nabza tersebut. Di sini ada 3 tujuan yang akan kalian capai. Yang pertama yaitu peserta didik atau kalian sendiri akan dapat menyajikan hasil diskusi tentang bahaya penyalahgunaan nabza beserta fakta dan mitosnya. Nantinya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok besar. Di situ kalian akan berdiskusi terkait nabza. Kemudian selanjutnya peserta didik mengingat kembali istilah-istilah yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui kartu lipat cerdik yang akan Ibu bagikan. Nanti sistemnya itu Ibu punya kartu yang berisikan kosakata. Di situ kalian menjawab apa yang kalian tahu terkait nabza tersebut. Kosakatanya ini tidak mudah. Ibu juga tidak akan menjudge kalian apakah itu benar atau salah. Yang penting sesuai kemampuan kalian. Selanjutnya yang ketiga, nah ini unik. Nantinya di akhir pembelajaran Ibu akan melakukan dan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan kampanye. Kampanyenya ini bersifat digital, artinya kalian akan membuat poster terkait dengan nabza itu sendiri. Ada yang kelompok narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nanti yang paling banyak like-nya itu atau yang paling banyak komennya juga itu mempengaruhi nilai kalian. Mengerti? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, Ibu. Untuk sistem penilaiannya ada 3 ya anak-anak. Jadi yang pertama Ibu akan menilai kalian dari pengetahuan dan keterampilan, yang kedua dari keaktifan kalian, dan yang ketiga dari sikap kalian. Selanjutnya di sini Ibu punya video yang akan kalian tonton bersama-sama. Disimak ya anak-anak. Ya, Ibu. Sudah semua dapat kartunya?
bawah pemerintahan non-kementerian. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menanggulangi, merehabilitasi, dan memberantas orang-orang yang menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kalau di Lombok dia ada di Monjok anak-anak. Besok mungkin kita akan berkunjung ke sana ya. Ya, Ibu. Oke, lanjut. Yang mendapat kartu warna hijau. Baik, dari anak Ibu Zuriatun Thoyibah, boleh? Saya dapat narkotika alami, Bu. Nah, boleh dideskripsikan. Contohnya itu ada ganja, opium, dan lain sebagainya. Nah, benar sekali anak-anak, narkotika itu tergolong menjadi 3 dia. Ada yang alami, ada yang sintetis, kemudian ada yang semi sintetis. Kalau yang alami berarti dia tumbuh secara alami seperti dari tumbuhan, contohnya itu ada ganja. Siapa yang pernah lihat ganja? Belum. Saya Di TV. Ya. Nah, itu dia alami kan? Ya. Tanpa campuran kimia. Nah, sedangkan yang sintetis ini berarti dia dibuat dengan campuran bahan-bahan kimia. Kalau semi berarti dia ada gabungan dari alami dan bahan kimia tersebut dia digabung, contohnya seperti kodein. Kemudian ada ekstasi juga di sana. Lanjut lagi satu deh ya. Yang warna merah, ada dapat warna merah? Saya. Oke, boleh. Ananda Magfiroh, Itu depresan, Ibu. depresan. Kira-kira apa sih depresan itu menurut Ananda? Depresan itu obat penenang, itu efeknya itu untuk menenangkan. Terus selain itu penggunanya itu dapat cepat tidur gitu, Ibu. Oke, benar sekali. Obat penenang ini membuat penggunanya ini merasa lebih slow, merasa lebih cepat ngantuk. Misalnya orang yang mengkonsumsi alkohol dia suka keliengan kan, itu biar efeknya itu dia tidak mudah lelah anak-anak. Nah, selanjutnya lagi satu deh, terakhir. Yang warna sudah merah tadi, yang belum apa? Hijau, udah biru. Ada yang dapat biru? Boleh, Suci? Saya mendapatkan zat adiktif, Bu. Zat adiktif, apa itu? Nah, kalau zat adiktif itu dia zat yang menyebabkan ketergantungan atau kecanduan jika seseorang itu mengkonsumsinya, contohnya itu berupa narkotika, psikotropika, alkohol, dan juga nikotin, Ibu. Oke, benar sekali ya, zat adiktif ini adalah suatu zat selain, Ibu koreksi sedikit, selain dari narkotika dan psikotropika. Dia ini bukan termasuk 2 golongan tersebut, tapi dia membuat kecanduan jika dikonsumsi secara berlebihan. Contoh, kalian menghirup aroma bensin. Kemudian kopi, itu ada kafein, ada kandungan kafeinnya yang membuat kalian kecanduan. Nah, anak-anak jangan sering-sering minum kopi ya. Untuk konsumsi kafein itu 150 mg per gram per massa tubuh kalian. Misalnya berat kalian 50 kali 150 berapa? Ayo matematika. 750 mg per gram kalian harus minum kopi, nggak boleh lebih dari itu ya. Nanti kalian akan kena efek tadi yang depresan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke kelompok. Nah, kelompok tadi udah memegang semuanya? Sudah, Ibu. Oke, siap-siap ya. Masa Ibu membacakan itu ada 10 detik, kalian harus mengangkat. Siapa yang cepat itu yang mendapatkan nilai tambahan, dan Ibu akan catat ya. Ya, Ibu. Waktunya dimulai ketika Ibu membacakan. Yang pertama, udah siap dulu nih? Sudah, Ibu. Baik, Ibu tulis dulu ya. Kelompok A, B, nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merupakan berbagai macam zat kimia atau obat-obatan alami maupun sintetik maupun semi-sintetik yang digunakan secara berlebihan tanpa anjuran akan menyebabkan ketergantungan dan mengganggu kesehatan. Fakta atau tidak? Fakta. Kenapa alasannya? Alasannya kok Sudah karena dapat menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan, Bu. Oke, benar sekali ya. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit. Karena mereka ini, ketiga bahan ini membuatkan kecanduan dan akan mengganggu kesehatan. Sebenarnya ada yang boleh dikonsumsi tapi dengan jumlah yang sangat terbatas dan untuk keperluan medis ya anak-anak. Jadi kelompok A mendapat
Kategori nafza itu mempengaruhi otak yang menyebabkan depresi, kecemasan, halusinasi, atau gangguan kognitif, bukan hanya kerusakan fisik. Ya benar sekali anak-anak. Nafza ini bukan mempengaruhi tubuh saja, tapi mental juga kena. Banyak kalian lihat kan fenomena-fenomena artis yang menggunakan narkoba. Ini dia agar tidak mudah lelah. Jadinya dia konsumsi terus secara berlebihan. Kalau di stop, nantinya dia akan menimbulkan efek kecanduan tersebut. Oke, kita dapat menarik kesimpulan untuk yang A lebih unggul daripada yang B. Tidak usah berkecil hati anak-anak, karena kalian semua hebat. Oke, sudah semua ditulis alasan dan faktanya di LKPD. Sudah, Ibu. Karena kelompok A unggul, boleh dibacakan hasilnya ke depan. Ada yang kebingungan? Tidak ada, Ibu. Ini B sudah. Sudah, Ibu. Ini jawaban kami. Nanti kalian sebagai pembanding ya. Ya, Bisa Ibu. kalau ada yang mereka keliru atau tambahan kalian boleh membandingkan. Ayo silakan nak. Oke. Yes. Siapa namanya nak? Tolong. Nama saya Ini. Dari kelompok Dari kelompok 1. A nak. Ibu dari kelompok A. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari lembar jawaban yang dituliskan sama Ibu yang dimana soal nomor 1. Satu itu nafza merupakan berbagai macam zat kimia atau obat-obatan alami atau sintetis yang juga digunakan secara berlebihan tanpa anjuran akan menyebabkan ketergantungan dan mengganggu kesehatan. Itu Kak. Anak-anak dengarkan temannya ya. Nah, fakta atau fact. Dan gimana alasannya? Di sini kita menjawab fact. Yang alasannya itu definisi yang saya bacakan tadi sesuai dengan klasifikasi resmi dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti alkohol ataupun nikotin, yang dimana dapat menyebabkan kecanduan dan masalah kesehatan jika disalahgunakan. Oke, sudah cukup. Mungkin itu saja Ibu dari kelompok A. Sekian dan terima kasih. Baik, tunggu dulu. Untuk kelompok B ada tambahan? Sama Ibu. Sama. Baik, terima kasih. Silakan kembali berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya di sini kalian sudah mempelajari. Tadi Ibu juga sudah melihat kalian berdiskusi dengan baik, semuanya terlibat. Ada yang tidak terlibat? Semua terlibat, Ibu. Jadi nanti kalian tetap rekap ya apa yang terjadi dan siapa peran-perannya juga kalian catat di situ. Baik anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah kita laksanakan tadi, Ibu akan bertanya sebagai bahan evaluasi kalian hari ini. Yang pertama, ini Ibu tanya random ya, nanti Ibu pilih. Oke? Yang pertama, siapa yang tahu pengertian dari nafza? Saya. Terlihat antusias, jadi Ibu pilih Ananda. Ya, jadi nafza itu merupakan pandangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, Ibu. Nah, benar sekali ya. Terima kasih Ananda. Ibu catat dulu ya. Ya, Ibu. Ananda absen berapa? Absen 28, Ibu. Baik. Oke, jadi nafza itu sendiri dia adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan suatu zat yang berasal dari bahan alami maupun buatan yang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada alami, sintesis, dan semi sintesis. Tadi juga Ibu sudah jelaskan ya di awal apa itu semi sintesis, alami maupun yang sintesis. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang BNN? Ada yang bisa menjawab? Saya. Boleh. Saya coba ya Ibu. Siapa namanya dan sebutkan nomor absennya. Dia Hayu nomor absen 10. BNN itu kepanjangan dari Badan Nasional Narkotika. Ya. Tidak salah. Dia itu berfungsi untuk mengawasi atau memberantas penyalahgunaan narkotika tersebut atau narkotika tersebut. Oke, terima kasih ya. Jadi Ibu koreksi sedikit ya, jangan kebalik anak-anak. BNN itu berarti Badan Narkotika
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif secara berlebihan dan secara ilegal anak-anak. Nah, untuk BNN sendiri ini dia lembaga non kementerian. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa yang kalian ketahui tentang efek dari nafza? Oke, boleh Elvana sebutkan nama dan nomornya. Baik, saya Elvana, absen 12. Oke. Jadi efeknya yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Oke, jadi ada 3 efek ya tadi, benar sekali kata Elvana. Jadi efek yang pertama itu ada stimulan. Stimulan itu apa sih anak-anak? Jadi stimulan ini adalah obat yang mempercepat detak dan laju mekanisme tubuh kita. Misalnya nih anak-anak lagi berolahraga, pasti tubuh kita merasa capek kan? Nah, obat stimulan ini dia efeknya itu membuat tubuh kalian tidak mudah capek. Jadi ada namanya zat adenosin yang dimana ketika zat adenosin ini bertemu dengan reseptor otak, dia akan menghentikan zat adenosin itu sendiri sehingga tubuh kita tidak mudah lelah. Tapi misalkan kalau kita minum zat stimulan ini, zat adenosinnya itu dia akan melambat sistemnya. Kemudian jika dikonsumsi secara terus-menerus dan tiba-tiba hilang, itu akan semakin berdetak lebih cepat, jadinya membuat efek ketagihan tadi. Nah, kemudian itu ada tadi disebut ada halusinogen. Nah, halusinogen ini kalian ini susah membedakan mana nyata, mana tidak. Nah, di halusinogen ini ada zat yang namanya psilobin. Nah, itu yang membuat kalian merasa senang ataupun merasa sedih. Ketika kalian mengkonsumsinya secara berlebihan, ini akan menimbulkan efek yang fantasinya berlebihan. Kalian susah membedakan nih mana yang nyata, mana yang tidak. Misalkan kalian lihat di TV, tiba-tiba kalian lihat dia muncul keluar gitu ya. Nah, yang kedua ada depresan. Depresan ini kita terkadang efeknya itu membuat tubuh kita terasa cepat ngantuk, terus ternyata lebih santai dan sebagainya. Nah, terkadang kalian lihat ya di TV-TV itu banyak sekali artis yang menggunakan obat depresan ini untuk menghindari kestresannya itu. Jadi mereka mengkonsumsi ini semua. Setelah Ibu tanya kalian sudah mengerti nih sejauh mana materi terkait nafza. Ibu berterima kasih sekali. Nah, sampailah kepada kesimpulan. Tadi ada yang dapat kartu anak nih? Ada Ibu. Nah, 2 orang nih. 2 orang boleh Ibu minta dihayu dulu? Boleh Ibu. Kesimpulan yang saya dapat Ibu, pertama mulai dari pengertian nafza yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, nafza ini bisa menimbulkan efek pada fisik dan juga kesehatan mental karena disalahgunakan oleh penggunanya. Nah, untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut ada badan yang memberantas hal tersebut, namanya BNN, yang tadi baru saya dengar dapat informasi dari Ibu ada di Monjok tempatnya. Itu saja. Oh ya, untuk narkotika ada 3, narkotika alami, sintetis, dan semi sintetis. Narkotika alami itu contohnya seperti ganja yang tumbuh alami, kemudian sintetis itu sengaja dibuat, dan semi sintetis itu gabungan antara alami dan juga buatan. Oke, terima kasih. Untuk kesimpulan selanjutnya dari Elvana. Kesimpulan yang saya dapat Ibu yaitu depresan, yaitu obat penenang. Contohnya seperti alkohol agar tidak mudah lelah. Oke, benar sekali. Terima kasih. Tambahannya ada lagi? Iya. Kemudian ada zat adiktif, zat yang membuat kecanduan jika dikonsumsi berlebihan. Oke. Terima kasih ya. Oke, kopi benar. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, untuk tugas minggu depan, tadi di tujuan ketiga sesuai janji Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Absen 1 sampai absen 7 itu terkait narkotika. Catat. Kemudian absen 8 sampai absen 12 itu terkait psikotropika, dan yang selanjutnya sampai dengan absen 20 itu zat adiktif. Nah, tugas kalian ini membuat poster. Itu nanti kalian upload pada sosial media kalian. Nah, di sini kalian akan berkampanye dengan caption yang sebagaimana mungkin. Terus poster kalian harus menarik
mengikuti poster tersebut kalian print out, nanti juga kalian screenshot berapa jumlah like dan komentar kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih sebelumnya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan kalian masih mempelajari tentang psikotropika, narkotika dan zat adiktif lainnya. Tapi di sini kalian akan lebih fokus kepada apa saja penyebab dan apa saja solusi-solusinya. Nah, kalian baca-baca LKS yang sudah Ibu berikan ya. Baik, Ibu. Baik Ibu. Cukup sekian materi pembelajaran terkait nafza pada hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak? Apakah seru atau membosankan? Seru. Oke. Untuk minggu depan kalian masih mau seperti ini atau individual nih? Boleh ini, Bu. Oke, untuk tugasnya sudah jelas anak-anak? Sudah Ibu. Nah, cukup sekian dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalian tetap semangat, jangan sekali-kali mencoba yang namanya narkotika ataupun psikotropika. Untuk zat adiktif kalian harus baca petunjuk, jangan salah gunakan, jangan berlebihan juga. Untuk terutama nih yang cowok, yang suka rokok, kopi dan sebagainya, itu tolong dikurangi ya. Baik.